ada dugaan obstruction of justice yang pidana. Ini justru tidak terbuka kepada publik. Obstruction of justice pasal 221 KUHP itu tindak pidana yang harus dibuka kepada publik. Jangan justru dijadikan alat untuk kontestasi politik internal. Dalam kasus Brigadir Y, ini jelas kita lihat gitu. Kita tahu nggak yang melakukan obstruction of justice siapa? Sejarah mencatat, Mbak Pristian. Setiap ada tragedi 2012 Joko Susilo, ini hanya dijadikan kontestasi politik. Siapa yang kemudian akan menyeruak untuk menduduki posisi TB1 atau Kapolri? Anda melihat bahwa kasus ini juga digunakan untuk itu? Karena indikator transparansi dari keseluruhan ini belum dibaca, belum dibuka kepada publik. Motif kita nggak tahu sampai sekarang. Bahkan justru jadi bahan yang mohon maaf sekali, ini tragedi pembunuhan yang luar biasa. Kaitannya adalah siapa yang menyimpan ini? Kenapa motif ini disimpan? Untuk apa? Selamat malam, Anda menyaksikan Forum Pristian, saya Pristian Grich. Kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat kini bergulir ke banyak aspek. Bahkan ada yang menyebut dan sudah menggunakan istilah Sambo Gate. Gate biasanya digunakan untuk kasus-kasus atau skandal-skandal yang menghebohkan, yang menimbulkan krisis. Apakah saat ini sudah ada krisis yang terjadi terhadap Polri? Kita tahu mungkin saat ini tengah jeda di ruang Komisi 3, ruang rapat Komisi 3 masih ada rapat dengar pendapat antara Kapolri dengan Komisi 3. Pada Senin lalu ada Menko Polhukam dalam kapasitasnya juga sebagai Ketua Kompolnas dan juga anggota Kompolnas yang lain, dan Komnas HAM juga rapat dengar pendapat dengan Komisi 3. Apa yang sebenarnya, kemana sebenarnya kasus ini akan bergulir tepatnya untuk kita menjaga Polri? Saya akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama saya. Saya perkenalkan, ini sudah paling sering muncul di TV. Sampai saya tadi sebelum kita on air saya bilang ini paling sering, ini hanya ganti-ganti channel dan masih lihat. Ada Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Selamat malam Pak Wahyu. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Forum Pristian. Kemudian ada Pak BK Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM, juga hari Senin lalu ada di Komisi 3. Pak BK, terima kasih. Ini yang pekan lalu bersama kita. Terima kasih juga Julius Ibrani, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia. Bang Ijul, terima kasih kembali hadir di Forum Pristian. Kami menilai masih terus bergulir, dan tadi Bang Ijul kami gunakan hashtag untuk Save Polri. Kita bicara dalam konteks untuk menjaga. Lagi-lagi kita bilang ini sebagai pembuka kotak Pandora gitu ya. Ada hal yang harus dibenahi. Saya mau mulai dari Bang Ijul dulu tadi karena saya cuplik. Bang Ijul, Anda mengatakan bahwa ini satu, bisa jadi digunakan untuk kontestasi politik. Dua, Kaisar Sambo Kaisar Sambo yang dulu hanya mungkin kita bisa bicarakan di luar layar, tapi kemarin dibuka di Komisi 3, betul ya? Kemarin dibuka di Komisi 3. Apa yang di titik ini setelah bergulir, di titik ini apa yang menurut Anda yang harus dicermati, dijaga oleh semua pihak sebelum kita ke Komnas HAM dan Kompolnas? Oke, jadi dari awal saya katakan dua indikator utama untuk memperjelas kasus ini, apakah ini persoalan personal, mana yang persoalan institusional, itu penting dengan memilah. Kita sudah, hari ini kita sudah dijelaskan kronologis yang begitu runut, termasuk motif yang sebetulnya dalam doktrin hukum pidana tidak perlu, berkas sudah lengkap tinggal digeser, tetapi mungkin dalam komunikasi publik perlu dijelaskan. Oke, Komisi 3 hari ini, per hari ini dan sudah disampaikan. Lalu persoalan institusionalnya apa? Nah tadi sebagaimana dikonfirmasi, kami sejak 15 Juli sudah membunyikan ada persoalan etik dan profesionalitas, ini bagian dari persoalan utama kasus pembunuhan, dan ada obstruction of justice. Ini tindak pidana tersendiri di luar tanggung jawab SK-nya Timsus dan Irsus. Nah ini juga harus transparan. Jangan sampai barang ini tidak transparan, lagi-lagi dipakai salah satu faksi yang manapun untuk menggebuk faksi yang mana, karena tidak transparan. Dari 83 yang diperiksa, yang sudah diumumkan dengan dugaan obstruction of justice, 6. Termasuk Irjen FS. Sisanya bagaimana? Nah ini yang jangan sampai kemudian jadi persoalan utama yang kedua selain pembunuhan, karena tidak transparan, tidak akuntabel juga. Kan pertanyaannya, apakah kemudian Kompolnas dilibatkan untuk memeriksa obstruction of justice? Kan kita belum tahu, karena belum dijelaskan juga tadi. Pak Wahyu dilibatkan nggak? Kalau di penyidikan bukan ranahnya Kompolnas, tetapi ketika etik sesuai dengan Kepres, kami punya kewenangan menghadiri. Jadi tidak bisa, tapi menghadiri. Artinya menghadiri, kami bisa menyaksikan proses sidang etik
Dan kami punya kewenangan lagi untuk meminta pengujian ulang kalau kami menilai ada yang kurang pas, ada yang kurang tepat. Nah, tadi poin Bang Ijul adalah menurutnya kurang transparan soal penyidikan obstruction of justice. Menurut Pak Wahyu juga begitu? Jadi begini, karena posisi Kompolnas mengawasi proses, sehingga ketika masalah ini berlarut-larut, kita memetakan persoalannya apa. Kejadian tanggal 8 Juli sampai 8 Agustus itu praktis nggak ada progres. Kami diskusi, yang menempel di tempat adalah Bu Pungki dan Pak Beni, tapi kedua beliau komisioner wajib paparan ke kita diskusi, kita lapor ke Pak Mahfud, kita akhirnya menyimpulkan waktu itu ada persoalan internal. Jadi ada semangat melindungi, kemudian menutupi, lalu ketika kita rapat dengan Pak Mahfud, kita berikan masukan, satu-satunya cara harus berani memangkas. Nah, dengan apa? Dengan mencopot itu, yang kemudian kita istilahkan bedol desa itu. Jadi 15 nama, tapi 10 itu dicopot, tadinya kita mengusulkan 25 nama, tetapi pertimbangan Kapolri, kalau yang tidak pejabat nggak perlu dicopot. Dan begitu keluar TR tanggal 4 Agustus, langsung cepat sekali prosesnya. TR ini maksudnya telegram, istilah teman-teman wartawan, Dian makan beberapa perwira polisi. Nah, itu baru cepat, artinya sudah ketemu bottleneck-nya. Nah, bottleneck-nya ketemu, nah ini kita amati terus ini kalau ada persoalan. Sekarang ada persoalan baru lagi yang dinyatakan melanggar etik sangat banyak. Dan mohon maaf saja, mereka yang melanggar etik itu, saya kebetulan di Kompolnas dari unsur pakar kepolisian, akademisi, itu mantan mahasiswa saya semua. Mereka secara akademik pinter-pinter dan kinerjanya bagus. Sekarang kena kasus ini, jadi menjadi persoalan baru. Maka kita nanti harus pilah-pilah. Kita sudah memetakan ada tiga kelompok. Kelompok pertama yang memang terlibat langsung. Saya kira itu harus yang 6 orang itu harus kena pidana. Lalu ada kelompok kedua yang karena menjalankan perintah dan nggak lagi kuasa. Itu mungkin nanti kena putusan etik ya. Lalu yang terakhir yang nggak tahu apa-apa disuruh, misalkan dia diperintahkan melepas CCTV, kan dia nggak tahu. Klaster berikutnya ya. Nah, itu mungkin nanti hukuman disiplin. Itu kira-kira, tapi kewenangan itu ada di Komisi Etik. Nah, ini yang tadi saya katakan. Per hari ini Kapolri sudah menjelaskan sebetulnya secara detail. Tetapi kenapa prosesnya belum selesai? Makanya harusnya di DPR tadi pertanyaan nomor 1 adalah kasus pembunuhan penyidikannya sudah selesai, kapan mau ditutup? Kasus etik dan profesionalitas ini sudah selesai karena tadi kronologisnya sudah terang benderang, bahkan Mas Wahyu udah jelasin tuh tadi siapa yang memang menjalankan rekayasa, ngikut, tahu, sadar, bertujuan yang sama dengan FS, siapa yang cuma terima perintah, siapa yang nggak tahu apa-apa karena komandan. Itu kan berarti sudah jelas. Tutup, bungkus, periksa bersama Kompolnas. Nah, yang terakhir yang tapi soal menurut pidana. Anda ini lama? Menurut saya sudah lama. Karena sebetulnya Pak Kapolri sudah mendapatkan cerita ini sejak minggu yang lalu. Dan itu sudah dibungkus. Terakhir itu kronologi yang fix sebelum penetapan tersangka Ibu PC. Artinya setelahnya sudah nggak ada lagi yang digali ceritanya. Sudah seminggu lewat, ini belum dibungkus. Nah, ini yang saya katakan, jangan jadi barang sandraan. Ini yang berpotensi membuka tadi, ada lagi berita liar, ada lagi asumsi. Voice-nya sudah dapat, noise-nya harus ditutup. Nah, voice-nya sudah dapat, noise-nya sudah yang harus ditutup. Pak BK, Pak BK ini salah satunya karena ada beberapa, termasuk pengacara keluarga yang membuka mengenai kronologi mengenai keterangan Sambo karena Verdi Sambo dikatakan diperiksa dan memberikan keterangan kepada Komnas HAM. Sudah sejauh mana, kan sudah disiapkan 30 jaksa, betul ya, 30 jaksa oleh kejaksaan, sudah cukup kuat kalau Komnas HAM menyatakan bahwa iya ada dugaan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM seperti apa sebenarnya? Ya, sebenarnya kami kan berproses memang dari awal ketika Pak Kapolri menyebutkan nama Komnas melibatkan sebagai pengawas eksternal dalam kasus ini, dan memang posisinya Komnas kan pengawas eksternal kepolisian. Sehingga kemudian kami susuri satu persatu, kami berangkat dari keluarga Brigadir J di Jambi, terus kemudian meminta keterangan ahli forensik independen dan lain sebagainya, sampai terakhir kami meminta keterangan Bu PC. Termasuk sebelumnya memang tinjau ke TKP untuk melihat sebenarnya seperti apa sih kemudian TKP-nya, posisinya jenazah dan yang lain sebagainya. Nah, dari situ kemudian
kami memang menemukan indikasi kuat adanya dugaan pelanggaran HAM terkait dengan obstruction of justice. Kenapa kemudian obstruction of justice ini dikategorikan ya pelanggaran HAM? Karena jelas itu kemudian menghalangi, mengurangi penikmatan hak atas keadilan bagi korban maupun keluarga korban. Kenapa berkurangi? Ya, karena kemudian ketika ada rekayasa, terus kemudian ada pengerusakan, sampai penghilangan data percakapan, foto, dan yang lain sebagainya, kan membuat proses hukum yang ada itu tidak lengkap. Gitu. Karena tidak lengkap itu kemudian bisa jadi nih, vonisnya ringan, vonisnya memang tidak sesuai fakta, atau kemudian juga ada hal-hal yang memang kemudian memberatkan satu pihak itu tidak terjadi. Nah, pada titik itu kalau kita ngomong obstruction of justice itu yang didetilkan satu persatu oleh Komnas. Nah, saat ini kami sedang menyusun laporannya gitu, karena memang kami sudah menyatakan bahwa sudah menghentikan penyelidikan dan pemantauan Komnas untuk rekomendasikan nanti kepada kepolisian maupun juga kepada Presiden seperti apa kasus ini harus diselesaikan begitu, termasuk juga perbaikan-perbaikan di tubuh kepolisian. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi kasus serupa di masa mendatang. Nah, itu menarik. Perbaikan-perbaikan apa yang harus dilakukan oleh kepolisian spesifik berdasarkan penyelidikan dan penyidikan di kasus ini? Nanti mohon dijawab Pak BK, tapi kita harus jeda, usai jeda saya akan kembali untuk Anda untuk mendengarkan sebenarnya apa sih kesimpulan dari Komnas HAM, karena lagi-lagi kita menggunakan hashtag Save Polri ini menjadi bagian penting untuk kita dengarkan bersama dan untuk dalam rangka untuk menyelamatkan Polri. Sesaat lagi di Forum Peristian.